Kenapa Mbak Suci? Katanya masih. Nggak ada yang bisa jawab. Udah lupa nih pertemuan kita sebelumnya. Apa itu organisasi belajar? Ayo, tidak dibuka lagi materinya. Yuk. Tidak ada. Ya. Oke deh, saya jawab ya. Tidak ada? Tidak ada ya. Nanti lupa ya, nggak apa-apa. Kemudian kata Mbak V, pada Mbak V nggak datang. Kata Mbak V, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan kapasitas. Ada lagi yang mau menjawab? Apa cuma Mbak V? Kata Mbak Salma, suatu konsep di mana organisasi dianggap mampu untuk terus-menerus melakukan proses pembelajaran mandiri. Nah, oke, kata Mbak Suci, organisasi yang secara terus-menerus mengembangkan kemampuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ada lagi? Ada lagi? Oke ya, sepertinya nggak ada. Ya, benar. Organisasi belajar itu adalah untuk di dalam globalisasi. Ya, Mbak Nana, maaf. Organisasi yang terus-menerus mengembangkan kemampuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ya, jadi dalam organisasi belajar ini terus-menerus wow, ini panjang sekali jawabannya. Ini siapa yang jawab? Mbak Tri, organisasi belajar adalah organisasi yang mampu melaksanakan proses transformasi pengetahuan secara siklikal atau berkelanjutan dari pengetahuan pekerja sebagai hasil belajar mandiri menjadi pengetahuan organisasi sebagai hasil belajar organisasional untuk menumbuh kembangkan modal organisasi. Ya, jadi intinya jawabannya itu benar. Berarti masih ada yang ingat. Terima kasih sudah mengingat. Kalau yang belum ingat, dipelajari lagi. Takutnya nanti keluar di kuis saat kita tatap muka selanjutnya. Nah, jadi benar bahwa organisasi belajar adalah proses untuk terus belajar dalam suatu sumber daya manusia untuk mampu meningkatkan ide-ide yang baru serta menciptakan pola pikir yang baru sehingga dapat dikembangkan dan menjadi aspirasi bagi kelompok, sehingga dalam hal ini kelompok diberikan kebebasan dan orang-orang akan terus belajar. Nah, hubungannya apa sama peningkatan kemampuan dan kinerja individu? Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena dengan adanya kemampuan dan pengembangan pola pikir yang baru dalam suatu individu, di dalam suatu organisasi belajar, maka akan meningkatkan kemampuan dan kinerja individunya itu sendiri. Jadi saya motivasinya semakin meningkat seperti itu. Kemudian ada namanya privatisasi dari BUMN. Nah, kita tahu BUMN itu adalah badan usaha milik negara. Nah, bahwa dalam BUMN itu dalam BUMN itu menguasai yang namanya
sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Nah, privatisasi ini maksudnya adalah kita tahu bahwa dulu BUMN itu banyak sekali terjadi yang namanya manipulasi. Jadi ketidakefisienannya sehingga membuat produk-produk itu sumber daya yang tadinya untuk kepentingan rakyat banyak tidak digunakan secara efisien. Nah, itu dibutuhkan namanya privatisasi, yaitu di mana dibutuhkan pembenahan terhadap manajemen BUMN sehingga benar-benar bahwa BUMN itu dipandang untuk memenuhi yang namanya kebutuhan rakyat banyak, seperti itu ya, serta mengelola sumber daya sehingga dapat didistribusikan secara merata. Nah, kemudian cara memasuki pasar internasional. Nah, cara memasuki pasar internasional itu adalah aktifkan intelijen bisnis, intelijen pasar, dan riset bisnis. Nah, apa itu intelijen bisnis? Intelijen bisnis itu bersifat pasif dan aktif, yaitu pengamatan kondisi eksternal perusahaan, yaitu mencakup politik, geografi, pemerintah, sosial, budaya, dan keamanan. Nah, dan maksudnya bersifat pasif itu seperti apa? Bahwa intelijen bisnis ini mencakup kegiatan keamanan yang bersifat internal perusahaan. Jadi seperti mengamankan data-data penting bagi perusahaan, data-data penting yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan untuk yang intelijen aktif itu adalah kegiatan untuk mempelajari produk dan pelayanan yang beredar di pasaran. Nah, kemudian jadi misalnya ada produk-produk baru yang masuk di pasaran yang hampir mirip dengan produk yang Anda buat, perusahaan yang Anda buat. Nah, itu perlu dilakukan yang namanya pengawasan terhadap seperti itu. Kemudian mempelajari produk-produk yang baru masuk, apakah nantinya produk yang menjadi pesaing kita lebih unggul di pasaran atau produk kita, seperti itu ya. Kemudian kemudian pengamatan kondisi eksternal perusahaan mencakup politik, geografi, pemerintah, sosial, budaya, dan keamanan. Politik ini bisa dilihat dari fluktuasi dari suhu politik. Jadi suhu politik itu selalu tidak menentu di dalam suatu negara. Kemudian juga ada geografi. Jadi kondisi dari fisik lingkungan itu akan mempengaruhi perusahaan dalam menentukan produk dan jasa yang akan dipasarkan kepada masyarakat. Kemudian untuk sosial budaya yang sudah kita pelajari bahwa sosial budaya ini sebagai penentuan lokasi perusahaan dan industri sehingga harus mendapatkan perhatian dari manajemen. Kemudian ada namanya pemerintah, di mana pemerintah yang melakukan regulasi dan perundang-undangan yang dikeluarkan secara langsung dan akan mempengaruhi kebijakan perusahaan baik yang bersifat strategis maupun operasional. Kemudian ada namanya keamanan. Jadi keamanan lingkungan sangat perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi kelangsungan keberadaan dari perusahaan. Nah, tanpa adanya keamanan, perusahaan itu tidak akan mampu beroperasi secara baik. Yang kan nggak mungkin ada suatu perusahaan atau industri yang berdiri di suatu lokasi. Kemudian lokasi itu rawan untuk yang namanya bentrokan massa, seperti itu. Jadi perlu dilakukan yang namanya keamanan. Bisnis espionage. Bisnis espionage, sepertinya ini ya, dalam bab ini kita banyak sekali menemukan yang namanya istilah-istilah yang mungkin banyak sekali kita tidak tahu. Saya juga kurang paham, Mbak. Nanti akan bisnis sebentar, Mbak. Kata Mbak V, bisnis espionage itu maksudnya gimana? Ya, bisnis espionage itu biasanya espionage itu seperti itu loh, Mbak.
kayak spy gimana ya, kayak mata-mata seperti itu. Jadi dalam melakukan bisnis itu adanya spionase. Ya, spionase itu berarti dilakukan secara rahasia, ilegal dan tertutup. Iya, seperti mata-mata, maka iya benar Mas Didi. Seperti mata-mata, espionase itu adalah mata-mata, jadi kayak spy. Jadi adanya intelijen rahasia yang akan mengamati suatu perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan, atau bisa juga namanya bisnis ilegal seperti itu. Jadi seperti yang sering terjadi di Indonesia itu bisnis illegal logging. Jadi penjualan kayu-kayu yang ada di Indonesia dijual ke negara luar, tapi tanpa melalui izin resmi dari negara Indonesia sendiri. Izin resmi untuk masalah perkayuan dan izin resmi keluar dari batas teritorial Indonesia. Jadi dilakukan secara ilegal seperti itu. Jadi bisnisnya itu tidak secara resmi. Itu Mbak V, jelas? Ya, sama seperti black market. Jadi pasarnya tidak, black market kan artinya pasarnya itu tidak ada sebenarnya. Pasarnya itu adalah pasar gelap, tidak ada pajak, tidak ada yang namanya tarif yang masuk, ya seperti itu. Jelas Mbak V? Sama-sama Mbak V. Nah, kemudian ada yang namanya intelijen pemasaran. Nah, intelijen pemasarannya itu ilmu yang mempelajari customer, produk, dan jasa perusahaan pesaing supaya perusahaannya unggul di pasar, sehingga perusahaan dapat menguasai sebagian besar pangsa pasar yang tersedia. Jadi ini tadi saya bilang bahwa informasi pasar itu sangat penting. Jadi dibutuhkan seorang intelijen pasar yang dapat membaca dan mengetahui kondisi pasar yang terjadi. Jika suatu bisnis atau industri atau perusahaan mampu membaca kondisi dan situasi dari pasar, maka akan mampu unggul di dalam persaingan yang terjadi di pasar internasional. Karena kita tahu dalam pasar internasional yang bermain tidak hanya satu negara, tapi setiap negara yang mempunyai keunggulannya sendiri akan bersaing di dalam satu pasar ini, yaitu pasar globalisasi. Kemudian ada namanya riset bisnis, yaitu dengan cara penyelidikan. Jadi pihak manajemen melakukan keputusan dengan cara intuisi, otoritas, dan pengalaman. Jadi riset bisnis ini memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan bisnis karena bidang ini memberikan informasi yang akurat kepada pihak pengambilan keputusan berdasarkan riset yang ada di lapangan. Jadi sebelum mengambil keputusan, seorang manajemen diminta untuk melakukan riset yang ada di lapangan. Nah, kemudian keputusannya itu bagaimana? Ada 3 cara yang harus dilakukan, yaitu intuisi, yaitu pengumpulan informasi didasarkan pada pemikiran tertentu. Kemudian informasi itu dicoba untuk dicocokkan dengan fakta dan dibuat keputusan dengan mengandalkan indera keenam. Jadi mengandalkan perasaan biasanya pengambilan keputusan. Kemudian juga adanya otoritas. Nah, otoritas itu yaitu lewat pengumpulan informasi yang didapat dari individu-individu tertentu yang dipercaya karena yang bersangkutan dianggap ahli dan mengetahui mengenai persoalan. Nah, jadi di sini membutuhkan orang yang ahli dalam pengambilan keputusan. Baik itu yang seperti kita pelajari, misalnya seorang manajer produksi, dia dianggap ahli dalam bidang produksi untuk menentukan keefisienan dalam produksi. Nah, itu dibutuhkan di sini. Kemudian ada namanya pengalaman, yaitu informasi didapatkan berdasarkan pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu dapat dijadikan suatu informasi penting untuk mengambil keputusan dari suatu perusahaan. Nah, kita break dulu. Sambil break saya memberikan tugas buat teman-teman.